Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembacaan daripada kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi. Kita telah sampai kepada fasal fi hukmi qiraatil Quran bi ghairil arabiyyah, di dalam hukum membaca Al-Quran dengan selain bahasa Arab. La tajuzu qiraatil Quran bil ajamiyah. Tidak boleh membaca Al-Quran bil ajamiyah dengan selain bahasa Arab. Jadi membaca Al-Quran dengan selain bahasa Arab itu tidak boleh. Harus dengan bahasa Arab. Misalnya seorang membaca surah Fatihah dengan selain bahasa Arab, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, dan dia niatkan bacaannya tadi adalah membaca Al-Quran, maka itu tidak boleh. Karena Al-Quran itu adalah yang diturunkan oleh Allah SWT dengan bahasa Arab, yaitu bi'arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab. Adapun yang dibaca dengan bahasa Indonesia, bahasa Jepang, Inggris, Malaysia, Amerika, dan seterusnya, itu bukanlah Al-Quran, akan tetapi itu adalah terjemahan Al-Quran. Sawa'un ahsanal arabiyyata am lam yuhsinha. Baik orang tadi bisa bahasa Arab ataupun tidak bisa bahasa Arab, tetap tidak boleh. Sawa'un kana fis shalah, baik bacaannya tadi dibaca di dalam salat, am fi ghairiha ataupun pada selain salat, itu juga tidak boleh. Fa in qara'a biha fis shalah, jika seorang membaca dengan ajamiyah, non-Arab, fi shalah di dalam salat, lam tasihha salatuhu, maka salatnya tidak sah. Hadza, ini adalah madhabuna, madhab kami, wa madhabu Malikin, dan madhabnya Imam Malik, wa Ahmad, dan madhabnya Imam Ahmad, wa Dawud, wa Abi Bakar bin Munzir. Jumhur ulama mengatakan salatnya tidak sah. Wa qala Abu Hanifah berkata rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan ya juzu dzalika, boleh hal itu, wa tasihhu bihi sholatu, dan salatnya sah dengan membaca bacaan menggunakan ajam, menurut Imam Abi Hanifah. Wa qala Abu Yusuf wa Muhammadun, dan berkata siapa Abu Yusuf dan Muhammad? Abu Yusuf dan Muhammad ini adalah dua muridnya Imam Abu Hanifah. Beliau mengatakan ya juzu dzalika, membaca dengan bacaan ajam itu boleh. Liman lam yuhsin al-arabiyyata, bagi orang yang tidak bisa bahasa Arab itu boleh. Wala yajuzu, dan tidak boleh liman yuhsinuha, bagi orang yang bisa berbahasa Arab itu tidak boleh. Alhasil pendapat yang kuat adalah pendapatnya jumhur ulama, tidak boleh membaca Al-Quran di dalam sholat dengan selain bahasa Arab. Faslun fasal fi hukmi qiraatil Quran bil qiraatil mutawatirati wasyadzati. Di dalam hukum membaca Al-Quran dengan qiraat-qiraat yang mutawatir dan qiraat yang shadz. Wa tajuzu qiraatil Quran, wa tajuzu qiraatul Qurani bil qiraatis sab'i al mujma'i 'alaiha. Boleh membaca Al-Quran dengan qiraat-qiraat yang 7, yaitu qiraah sab'ah al-mujma'i, yang telah disepakati 'alaiha, atasnya.
Wala tajuzu dan tidak boleh bi ghairi sab'i dengan selain yang 7 qiraat tadi. Wala dan juga tidak boleh membaca Al-Qur'an bir riwayati syadzati al-manqulati anil qurra'is sab'ati. Dan juga tidak boleh membaca Al-Qur'an dengan riwayat-riwayat yang riwayat yang keluar dari 7 qiraah tadi yang dinukil dari para qurra yang 7. Itu tidak boleh. Wasayati dan akan datang fil babi sabi pada bab yang ketujuh insyaallah taala apa yang datang bayanut tifaqil fuqaha penjelasan daripada kesepakatan para ahli fikih alastita batiman untuk meminta tobat orang qara'a itu hamzahnya kebanyakan qara'a yang dia membaca Al-Qur'an bisa bisyawadi dengan bacaan yang keluar daripada 7 qiraah tadi. Au qara'a biha atau dia membaca dengannya. Jadi orang yang membaca dengan bacaan yang sad itu diminta tobat. Qala ashabuna wa ghairuhum berkata sahabat-sahabat kami dan selain mereka lau qara'a bisyawadhi seandainya seorang membaca dengan bacaan yang sad fi shalah di dalam salat batalat salatuhu maka batallah salatnya in kana aliman jika dia tahu bahasanya bacaan yang dia baca adalah bacaan yang sad. Wa in kana jahilan akan tetapi jika dia tidak tahu bacaan yang dia baca adalah bacaan yang sad lam tabtul maka salatnya tidak batal walam tuhsab lahu tilkal qiraah dan bacaan yang dia baca tadi itu tidak dianggap. Wa qad naqala al-imamu Abu Umar ibnu Abdul Bar al-Hafidh ijma' al-muslimin ala annahu la tajuzul qira'ah bisyadz. Imam Abu Amr bin Abdul Bar al-Hafidh beliau telah menukil ijma' al-muslimin. Ijma'nya kaum muslimin, kesepakatan kaum muslimin bahasanya bahasanya tidak boleh la tajuz tidak boleh membaca Al-Qur'an dengan bacaan yang sad, tidak boleh. Wa annahu dan bahasanya la yusalli seorang tidak boleh salat khalfaman yaqra'u biha di belakang orang yang membaca dengan bacaan yang sad. Jadi tidak boleh bermakmum dengan imam yang bacaannya imam tadi adalah bacaannya itu sad. Qala ulama mengatakan man qara'a bisal siapa yang membaca dengan bacaan yang sal keluar daripada 7 qiraah tadi in kana jahilan jika dia tidak tahu bihi dengan bacaannya tadi au bitahrimihi atau dia tidak tahu akan haramnya membaca bacaan sal tadi maka urifa bidzalika maka hendaknya dia diberitahu bahasanya hal itu adalah haram. Fa'in ada ilaihi jika setelah dikasih tahu kok dia masih balik lagi masih kembali membaca bacaan yang sad tadi atau aukana aliman bihi atau dia mengetahui tapi masih dilanggar dia sengaja dengan bacaannya sad tadi maka uzira ta'ziran balighan maka dia ditakzir dihukum dengan hukuman yang keras. Sampai kapan ila ayantahya andalika sampai dia berhenti dari bacaannya tadi. Wa yajibu ala kulli mutamakkinin dan wajib bagi setiap orang yang mampu minal ingkari daripada mengingkari alaihi atasnya wa man'ihi dan mampu daripada mencegahnya apa yang wajib al ingkaru wal man'u yaitu mengingkari dan melarang. Faslun fasal fi hukmil intiqal min qira'atin ila ukhra. Fasal di dalam hukum berpindah daripada satu bacaan kepada bacaan yang lainnya.
idza btada'a biqira'ati ahadil qurra fayambaghi alla yazala ala qira'ati biha ma damal kalamu murtabitan. Idza btada'a, apabila seorang memulai biqira'ati ahadil qurra, dengan bacaan salah seorang qurra, fayambaghi, maka hendaknya alla yazala, hendaknya terus-menerus ala qiraati biha, yaitu atas bacaannya tadi. Madamal kalamu, selama bacaannya tadi itu murtabiton, selama pembicaraannya tadi masih berhubungan. Fa'idan qadha irtibatuhu, maka jika pembicaraannya, topik bahasanya tadi antara ayat satu dengan ayat yang lainnya tadi itu sudah selesai, falahu, maka boleh baginya ayaqra'a, dia membaca biqira'atin akhara, dengan bacaan yang lainnya, minas sab'ati, daripada 7 bacaan tadi. Wal aula, akan tapi yang lebih utama, dawamuhu, terus menerus dengan bacaan imam yang satu, alal ula, yang wal aula, dan yang lebih utama adalah dawamuhu, terus menerusnya dia, alal ula, atas bacaan imam yang pertama tadi, fi hadal majlis, pada majlis ini. Jadi ketika seorang sudah memulai misalnya dengan bacaan imam hafadz, maka hendaknya dia terus menerus dengan bacaan imam hafadz, jangan dia berpindah kepada qiraah imam yang lainnya selama bacaannya tadi masih ada hubungannya. Akan tapi ketika bacaannya tadi sudah topik bahasan ayat tadi sudah berpindah kepada yang lainnya, maka boleh baginya dengan membaca bacaan qiraah yang lainnya. Akan tapi meskipun demikian, tetap yang paling utama istiqomah terus dengan bacaan satu bacaan qiraah. Faslun, fasal fi tartibil qiraah, di dalam mentertibkan bacaan Al-Quran. Qalal ulama, berkata para ulama, al-ikhtiyaru, pendapat yang dipilih adalah ayaqra'a, hendaknya seorang ketika membaca Al-Quran itu ala tartibil mushafi, sesuai dengan tertib mushaf. Fayaqra'ul fatihata thummal baqarata, maka hendaknya seorang ketika setelah membaca Fatihah, hendaknya kemudian setelah itu hendaknya dia membaca surah Baqarah, thumma Ali Imran, kemudian baca Ali Imran, thumma ma ba'daha, kemudian surah setelah surah Ali Imran, ala tertib, sesuai dengan tertibnya. Wasawa'un qara'a fi shalah au fi ghairiha, baik bacaan tadi terjadi di dalam sholat ataupun di luar sholat. Jadi tetap pendapat yang dipilih dan disunahkan itu membaca Al-Quran itu sesuai dengan urutan tertib mushaf, baik bacaan tadi terjadi di dalam sholat ataupun di luar sholat. Itu yang paling utama seperti itu, sesuai dengan tertib Al-Quran. Hatta qala ba'du ashabina, sehingga sebagian sahabat-sahabat kami mengatakan, idza qara'a fi raq'atil ula surata qul a'udzu birabbin nas yaqra'u fi tsaniyah ba'dal fatihah minal baqarah. Sebagian sahabat kami mengatakan, apabila seorang membaca pada rakaat yang pertama itu surah qul a'udzu birabbin nas, ayat yang terakhir dari Quran yaitu qul a'udzu birabbin nas, maka hendaknya dia membaca pada rakaat yang kedua setelah Fatihah membaca sebagian daripada Al-Baqarah, karena memperhatikan tertib urutan Al-Quran. Qala ba'du ashabina, berkata sebagian sahabat-sahabat kami, mereka mengatakan wa yustahabbu, dan disunahkan, idza qara'a suratan, apabila seorang membaca satu surah, ayaqra'a ba'daha, hendaknya dia membaca surah setelahnya, allati taliha, yang mana surah tadi setelah surat yang pertama. Jadi
Kata sahabat-sahabat kami, kata Imam Nawawi, disunnahkan membaca Al-Quran itu adalah membaca surah, kemudian setelah itu surah setelahnya. Misalnya seorang yang membaca Al-Quran di dalam sholat, ketika rakaat pertama dia membaca surat Wadduha, maka hendaknya rakaat yang kedua dia membaca Alam Nashrah. Ketika rakaat yang pertama dia membaca kulhu, berarti rakaat yang kedua hendaknya dia membaca Qul a'udzu birabbil falaq, al-falaq, sesuai dengan urutan tertib. Wa dalilu hadza, dan dalilnya ini adalah anna tartibal mushaf innama ju'ila hakadza li hikmatin. Bahasanya tertib mushaf itu dibuat seperti itu, seperti yang tertera dalam Al-Quran, itu li hikmatin, karena ada satu hikmah. Fayambaghi, maka hendaknya ayuhafidhu alaiha, hendaknya seorang menjaga hikmah tadi, illa fima warada syar'u bi istithnaihi, kecuali pada bacaan-bacaan yang datang syariat itu dengan mengecualikannya. Seperti apa? Kasolati subhi yaumal jum'ati, seperti sholat subuh pada hari Jumat. Yaqra'u fil ula, seorang membaca pada rakaat yang pertama itu surah sajadah, surah sajadah, wa fi tsaniyah, dan pada rakaat yang kedua membaca hal ata alal insan. Itu disunahkan di dalam sholat subuh malam Jumat. Wasolatil id, dan pada sholat id, fil ula pada rakaat yang pertama qaf, membaca surah qaf, wa fi tsaniyah, dan pada rakaat yang kedua membaca iqtarabatis saah, surah al-qamar. Wa rak'atai sunnatil fajri, dan pada 2 rakaat sholat sunnah subuh, fil ula pada rakaat yang pertama membaca qul ya ayyuhal kafirun, wa fi tsaniyah, dan pada rakaat yang kedua membaca qul huwallahu ahad. Wa raka'atil witri, dan pada rakaat witir, fil ula pada rakaat yang pertama membaca surah sabbihisma rabbikal a'la, wa fi tsaniyah, dan pada rakaat yang kedua membaca qul ya ayyuhal kafirun, wa fi tsalitsah, dan pada rakaat yang ketiga membaca qul huwallahu ahad wal muawwidhataini. Dan 2 surat muawwidhataini maksudnya adalah qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Jadi pada rakaat yang ketiga membaca 3 surah. Nah, bacaan-bacaan ini adalah bacaan yang datang riwayat dari Nabi supaya dibaca di dalam solat-solat yang telah disebutkan tadi. Dan membaca surah-surah yang telah disebutkan tadi di dalam solat yang telah disebutkan tadi itu adalah lebih utama daripada membaca surah-surah yang lainnya. Jadi anjurannya itu adalah supaya membaca Al-Quran itu dengan tertib, sebagaimana tertibnya Al-Quran. Akan tetapi jika ada riwayat yang mengecualikan hal itu, itulah yang lebih utama. Walau khalafal muwalata, seandainya seorang menyelisihi urutan tertib Al-Quran, muwalah itu sambung menyambung, maksudnya adalah tertib Al-Quran. Seandainya seorang menyelisihi urutan tertib Al-Quran, faqra'a, kemudian dia membaca surah, la talil ula, yang mana surah tadi bukanlah setelah surah yang pertama. Misalnya seorang membaca surah Qulhu pada rakaat yang pertama, kemudian dia membaca surah Al-Fil, au khalafat tartiba, atau dia menyelisihi tertib Al-Quran, faqara'a suratan, kemudian dia membaca satu surah, thumma qara'a, kemudian dia membaca suratan qablah, surah yang sebelumnya tadi, maka hal itu bagaimana hukumnya? Jaza, boleh. Faqad jazat bidzalika atharun, faqad ja'at, sungguh telah datang bidzalika, dengan yang membolehkan hal itu, apa? Atharun katsiratun, athar-athar yang banyak, riwayat-riwayat yang banyak. Wa qad qara'a Umar bin Al-Khattab, dan sungguh telah membaca siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu fi raqatil ula, pada rakaat yang pertama, minas subhi, daripada salat subuh, bil kahfi, membaca surah Al-Kahfi pada rakaat pertama daripada salat subuh. Wa fi tsaniyah, dan pada rakaat yang kedua salat subuh membaca surah Yusuf, padahal surah
Al-Kahfi ini terakhir, kemudian sebelum surah Yusuf ini sebelum daripada surah Al-Kahfi. Lebih dahulu daripada surah Yusuf daripada surah Al-Kahfi. Riwayat ini menunjukkan bolehnya, tidak berurutan. Waqad kariha jama'atun, dan sekelompok jamaah ulama itu sungguh telah memakruhkan, tidak menyukai mukhalafatat tartibil mushaf, yaitu menyelisihi tertibnya mushaf. Wa Ibnu Abi Dawud, dan Ibnu Abi Dawud telah meriwayatkan anil Hasan, daripada Hasan, annahu, bahasanya karena adalah Hasan itu yakrahu, tidak menyukai ayaqra al-Quran, membaca Al-Quran, illa alat tartibihi fil mushaf, sesuai dengan tertib di dalam mushaf. Wa bi isnadihi sahih, dan dengan sanadnya yang sahih, an Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu qila lahu, dan dengan sanadnya yang sahih dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, annahu, bahasanya beliau Abdullah bin Mas'ud itu qila lahu, dikatakan kepadanya, beliau ditanya, inna fulanan yaqra'ul Qur'an mankusan, sesungguhnya seorang fulan itu membaca Al-Qur'an dengan terbalik. Qala, maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, dzalika mankusul qalbi, orang itu adalah hatinya terbalik. Wa amma qira'atus surati min akhiriha ila awwaliha famamnu'un man'an muakkadan. Adapun membaca Al-Quran, membaca surah dari akhirnya kemudian ke atas sampai kepada permulaannya, dibalik pembacaan Al-Qurannya, maka famamnu'un, itu dilarang, man'an, dengan pelarangan mu'akkadan yang kuat. Jadi membaca Al-Qurannya ini dibalik, dari walam yakul lahu kufuwan ahad, dibalik malah ke atas sampai bismillah. Seperti itu bagaimana? Itu dilarang dengan pelarangan yang kuat. Fa innahu yudhibu ba'da turubil ijaz, karena bacaan tersebut itu menghilangkan bentuk kemukjizatan Al-Quran, wa yuzidu hikmatat tartibil ayah, dan bacaan tersebut itu menghilangkan hikmah tertibnya ayat. Wa qad rawa, dan sungguh telah meriwayatkan siapa? Ibnu Abi Dawud telah meriwayatkan an Ibrahim an-Nukhai, daripada Ibrahim an-Nukhai, al-Imam At-Tabi al-Jalil. Imam Ibrahim an-Nukhai ini adalah seorang imam daripada kalangan tabi'in yang agung. Wa Imami Malik bin Anas, dan daripada Imam Malik bin Anas, annahuma, bahasanya keduanya, Ibrahim an-Nukhai dan Imam Malik, itu kariha, keduanya tidak menyukai dzalika, hal itu. Wa anna Malikan kana ya'ibuhu wa yaqul hadza azim, dan adalah Imam Malik mencela hal itu, wa yaqul, dan Imam Malik mengatakan hadza azimun, ini adalah pelanggaran besar. Wa amma ta'limus sibyan, adapun mengajari anak-anak, min akhiri mushaf, daripada akhir mushaf, yaitu dari juz amma dulu, ila awalihi, sampai pertama, maka itu fahasanun, itu bagus. Jadi mengajari anak-anak dari juz amma dulu, kemudian ke atas juz 29, juz 28, itu tidak masalah, itu bagus. Laisa min hadzal bab, tidak termasuk dari bab membalik Al-Qur'an. Fa inna dzalika, karena hal itu adalah qiraatun mutafassilatun, itu qiraah yang terpisah-pisah, fi ayamin muta'addidah, pada hari-hari yang muta'addidah, yang berbilang. Ma'ama fihi min tashilil hifdzi alaihim, bersama apa yang ada padanya dari memudahkan menghafal atas anak-anak. Wallahu a'lam. Ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya. Banyak kekurangan karena keterbatasan saya. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.